damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu akhir tahun gereja atau ujuk tahun Pahuriau sekaligus parmingotan di Akka Namonding tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 50 hingga 58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat yang ke-54 mari kita baca bersama. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Yesus lihat umatmu yang menambah kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh Horas madhita sudina. Terima kasih madi Tuhan ake bisa merlagut kita laho membigi jami tenadenggan di perlagu tata di KPA Jalan Cangkir. Di tengah-tengah hadir do dua amang situa sian Bunabulu, na berjolo amang situa P Siregar sian di KPA Spirok. Dua napa dua hon amang situa Jackson Sinan Jutak sian di KPA Jalan Sudirman Padang Sidempuan. Selamat datang di GKPA. Semoga melalui kunjungan ke Medan membawa berkat yang luar biasa. Tunggu amang Siregar acogot usuda si Firman Siregar di USU. Selamat buat Firman yang akan menerima pewisudaan. Kuliah telah selesai, akan masuk kepada kuliah nyata pekerjaan dan mengaktualisasi ilmu yang diperoleh. Selamat. Dan hari ini kita masuk pada minggu terakhir Trinitatis, disebut dengan ujung tahun Pahuriau. Ada kabar yang begitu tadi yang kita dengar, meninggal saudara-saudara kita yang mendahului kita. Tentu dengan mendengar kabar meninggal kita bersedih, kita merasa kehilangan, dan kita merasa berduka yang mendalam. Dan akhirnya kita
diingatkan oleh Tuhan bahwa di ujung tahun perhurian ini mengenang orang yang meninggal, sebenarnya fokus kita bukanlah untuk mengungkap duka karena meninggal atau mengenang mereka yang sudah kita antar duluan, tetapi ini sebenarnya minggu mempersiapkan kita pun akan mati. Kita pun akan mati. Jadi persiapan kita mau matinya ini kita bicarakan. Tapi ya biasanya orang masa ada persiapan mau mati. Nah itu ya. Dan ini menjadi menarik nanti kita lihat. Bagaimana kita membahas tema yang akan kita bahas ialah itu tadi yang kita baca pada ayat yang ke-54 itu bagian akhir. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi maut itu identik dengan mati. Jadi upah dosa adalah maut kata Paulus. Jadi maut itu dipahami oleh setiap orang mati. Jadi kalau maut itu sesuatu yang menakutkan, maka hari ini kita melihat nanti maut atau mati itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Tetapi maut itu atau mati itu telah ditelan oleh kemenangan. Ditelan oleh kemenangan. Siapa yang menang? Yang menelan kematian itu. Yang mati dan bangkit lagi mengalahkan kematian itu ialah Yesus. Inilah yang mengalahkan kematian itu. Makanya ayat 57 dikatakan tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan kita karena Yesus telah menelan kematian. Artinya kematian tidak punya kuasa lagi. Maka dikatakan hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Artinya sengat kematian telah ditelan oleh Yesus. Jadi tidak ada lagi ketakutan bagi kita kalaupun mau mati. Karena kuasa kematian telah dikalahkan. Itu sebabnya sebenarnya bagi orang yang mati, kematian itu sangat mengenakkan. Karena dia telah berhenti menderita di dunia ini. Berhenti berjuang di dunia ini. Maka dia lepas masuk ke surga dan dia bersuka cita. Orang yang mati di dalam Tuhan masuk ke surga, dia bersuka cita. Di surga tempatnya memuji-muji Tuhan. Dia melakukan pujian-pujian, penyembahan-penyembahan bagi Tuhan. Tidak ada lagi ngengat, tidak ada lagi duka, beban berat tidak ada lagi. Hilang. Tapi kita yang ditinggal berduka, menangis. Karena sudah puluhan tahun kita bersama dia, sudah puluhan tahun kita bercerita tentang kehidupan kita, lalu tiba-tiba tidak ada lagi teman kita bercerita. Itu yang membuat kita bersedih, menangis. Kematian bukanlah sesuatu momok lagi, karena tadi Yesus telah menang atas kematian itu. Kematian bagi orang percaya sekarang adalah sesuatu yang menjanjikan, mengenakkan, karena kematian itu membawa kita kepada kebahagiaan. Jadi orang yang mati itu ialah orang yang bersuka cita. Tapi dalam papan bunga selalu kita buat apa? Turut berduka cita. Sebenarnya kalau bagi orang mati bukan turut berduka cita, turut bersuka cita. Karena dia sudah bersuka cita, dia telah meninggalkan dunia yang penuh kefanaan ini, dunia yang penuh kesia-siaan ini. Dia sudah menghadap Tuhan yang mencipta dia, bergembira, bersorak, marende kan, marah memuji-muji Tuhan. Jadi tidak ada lagi penderitaan. Maka bagi dia turut bersuka cita. Tetapi memang kita masih buat turut berduka cita karena kita menghibur orang yang hidup kan, yang ditinggalkannya. Ya, jadi memang nggak apa-apalah turut berduka cita bagi keluarga.
Tapi bagi yang meninggal itu sebenarnya dia sudah bersuka cita. Kematian itu telah mati. Kematian itu telah mati, itu artinya dalam ayat 54, maut telah ditelan dengan kemenangan Kristus dari kematian itu. Hal itu menyatakan kematian itu sudah total hancur. Sudah habis kuasanya. Tidak punya kuasa lagi menakut-nakuti orang. Dulu memang dalam perjanjian lama orang takut mati karena setelah mati kemana ya gitu. Karena bagi mereka takut mati, belum ada dulu pemahaman perjanjian lama mati masuk surga. Mati itu masuk Hades. Di Hades itu ada dua tempat, Gehenna neraka dan Paradis surga. Dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan masuk ke Paradis, orang yang mati tidak dalam Tuhan masuk ke Gehenna neraka. Jadi mereka tidak tahu mau kemana ini setelah mati. Lalu setelah Yesus datang, dia mengatakan bahwa kematian itu adalah awal pintu atau SIM masuk surga. Jadi orang yang mati dalam Tuhan bukan lagi dalam penantian Sheol, tapi sudah masuk ke Paradis, ke surga. Maka menyenangkan. Jadi orang yang mati dalam Tuhan, persoalannya ialah kita harus pastikan diri kita ini selama di dunia ini adalah orang yang hidup bersama Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan. Maka kapanpun kita mati dalam Tuhan, nah itu masuk surga. Tetapi selama hidup di dunia ini kita sia-siakan waktu kita seperti pengkhotbah 8 tadi, tiba-tiba kita mati, wah tidak ada lagi kesempatan. Maka dalam orang-orang Kristen tidak ada lagi doa bagi orang mati supaya masuk surga. Enggak ada lagi. Di agama kita tidak pernah mengajarkan kita mendoakan orang yang kekasih kita supaya masuk surga. Sudah berhenti. Mati itu tinggal menunggu penghakiman. Jadi tidak ada lagi kuasa manusia yang hidup mengirim doa-doa kepada orang yang sudah mati. Itu tunggu pengadilan Tuhan. Tetapi kita selama di dunia ini kita harus bersiap terus. Maka pastikan kita ini adalah orang yang bersama Tuhan. Kata Paulus, hidup adalah keuntungan, mati hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau saya sudah hidup bersama Kristus di dunia ini, tiba-tiba mati, untung, gak apa-apa, saya masuk surga. Nah ini, maka di dunia ini kita harus memastikan kita sedang mempersiapkan kematian kita. Dengan cara apa? Hidup bersama Tuhan. Jangan seperti ada cerita, tiba-tiba dia mati. Lalu dia mau masuk ke surga. Dia sudah antri di pintu surga seperti ini. Orang lain dipanggil, Jauh Top masuk, si Kiding masuk. Ini contoh, ini nama-nama orang, enggak nama-nama sebenarnya. Nah, tapi nama dia tidak dipanggil. Loh, protes dia. Interupsi dulu malaikat. Aku udah 1 jam 2 jam menunggu ini. Mengapa nama aku tidak disebut? Gak dipanggil. Lalu siapa namamu? Katakanlah dulu namanya siapa ya? Si Ramli dah dulu. Daripada cari nama orang, nama saya aja. Si Ramli malaikat. Oh si Ramli. Wah, selama kau di dunia lupa kau berdoa ya. Lupa baca kitab. Oh iya ya. Lupa ke gereja. Waduh. Lupa pertanyaan. Waduh. Lupa. Kok lupa ya semua? Pantasan kami pun lupa mencatat namamu di surga. Sabarlah ke sanalah katanya. Ke Gehenna, neraka. Jadi hati-hati kita. Lalu dia sadar ternyata dia sedang mimpi. Wah, untunglah mimpi katanya. Syukurlah berarti ada kesempatan bertobat. Mulai sejak itu si Ramli itu rajin berdoa gitu. Rajin baca kitab, rajin melakukan kebaikan karena enggak tahu kapan Tuhan panggil. Tapi kalaupun dipanggil sekarang siap masuk surga kan itu.
Ini, maka kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya. Tapi bagi orang yang kurang percaya, memang kematian menakutkan. Dan kita memang bisa saja ragu-ragu, setengah-setengah percaya. Kalau mati nanti betul masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Ya, surga neraka. Ya takut. Tapi kalau kita sudah pasti percaya hidup bersama Tuhan, tidak ada keraguan, kita kapanpun mati bersama Tuhan. Makanya kita sekarang ini yang hidup ini sedang memastikan kita masuk surga. Jadi makanya tadi saya katakan persiapan mati. Apa buktinya persiapan mati? Tadi Inang Pendeta sudah berdoa memento mori, itu bahasa Latinnya. Artinya ingatlah hari kematianmu. Jadi bukan mengingat hari kematian orang lain, bukan. Ingatlah hari kematianmu. Artinya kamu mati, aku ini mati, maka saya harus siap mati. Apa buktinya? Lihat garis tangan kita dulu. Apa hurufnya? M. Di sini M juga. Memento mori, artinya mesti mati. Tidak ada yang tidak mati di sini, mesti mati. Lalu lihat di tanganmu, mesti mati. Oh, rupanya saya mati nih. Karena mesti mati, persiapkanlah. Kalau orang tua kita dulu ada yang sudah mempersiapkannya. Dibuatlah, ditambat horbo, ditabusi horbo kan. Dipersiapkannya. Ada lagi yang sudah mempersiapkan segalanya. Mau mati. Wah, ini keren. Tapi kalau kita bicara mati, panggil istri suami kita. Kalau bilang, nanti kalau aku mati, janganlah bilang begitu. Pantang kan. Seolah-olah kematian itu menakutkan kan. Kenapa rupanya? Kita diskusikan aja. Kalau aku nanti mati ya, begini. Itu. Jadi siap. Jadi nggak takut. Ini nanti setelah mati, didok namun dingon, ikon di sini dikubur katanya. Padahal nggak pernah diceritakan selama hidup. Sama siapa diceritakannya? Didok namun dingon. Seolah-olah wasiat. Jadi ceritakan, beritakan, diskusikan soal kematian. Jangan hanya diskusikan soal karir, anak-anak, kemana nanti anak-anak kuliah, kemana. Jangan, kematian pun diskusikan. Mumpung ada waktu kan, mari diskusi tentang kematian kita. Nanti kau mati bagaimana? Harus kupanggil ini, bukan ini, begini. Ini bagus. Dan tanya juga kesiapan imannya. Sehingga memento mori itu bukan milik orang, tapi itu milik kita. Ingatlah hari kematian. Ini yang kita lihat dari teks hari ini. Jadi kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian adalah kemenangan atas maut oleh Kristus. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus memberikan kita pemahaman baru akan kematian itu. Yang pertama, kematian dalam Tuhan adalah satu awal hidup baru dan kekal. Jadi kita mati itu sebenarnya awal hidup baru menuju yang kekal. Coba kita bayangkan hidup kita di dunia ini pendek, 70, 80 atau 100. Kalau menurut Kejadian 6 ayat 3, hidup kita diberi kesempatan 120 tahun. Tapi tidak ada yang mampu 120. Hanya kata pemazmur 70 dan 80. Katakanlah 80, katakanlah 100 tahun. Ini kan pendek. Setelah yang hidup yang pendek ini, kita akan menerima hidup yang tak hingga, bukan segini. Jadi di surga nanti kita akan menerima kehidupan yang kekal selamanya. Makanya kematian sesuatu yang enak sekali kematian itu. Kita akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Yang kedua, kematian dalam Tuhan adalah akhir dari penderitaan manusia di bumi ini. Jadi tidak ada lagi haus, tidak ada lagi lapar, tidak ada lagi kurang uang, tidak ada lagi kurang, semuanya penderitaan tidak ada lagi. Semua yang berbahagia. Horan nama rende nama nokerjotasi. Makanya supaya kita bisa bernyanyi di sorga, latihanlah bernyanyi di bumi ini. Kan itu. Latihanlah terus bernyanyi di bumi ini. Karena nanti di sorga kerja kita bernyanyi. Lalu dipanggil lah, hei Ramli, sini kau. Siap Tuhan.
Coba dulu nyanyi yang kola. Lagu-lagu nyanyi yang kola muji Tuhan. Waduh Tuhan gak hafal. Berarti deh ya marin di bahasa kola kok. Biar ada uang. Nanti latihan bernyanyi bahasa kola, bernyanyi kidung jemaat, lagu-lagu pujian, lagu-lagu bahasa Inggris. Karena itu aja kerja kita nanti di sana. Supaya jangan habis modal. Harus banyak modal kita bernyanyi kan. Ini bernyanyi terus, berdoa, baca kitab suci. Karena itulah kerja kita nanti. Tidak lagi menderita. Yang ketiga, kematian dalam Tuhan adalah sebuah kemenangan iman. Jadi kalau kita sudah sampai pada kematian, saya telah berakhir dalam perjuangan iman. Kata Paulus kan, aku telah mengakhiri pertandinganku. Berarti dunia ini adalah pertandingan untuk menuju kemenangan. Nah, Paulus sendiri dalam suratnya kepada jemaat Korintus menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah kemenangan atas maut. Kemenangan itu adalah sebuah anugerah Allah. Karena maut tidak punya kuasa lagi. Maka dia berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Tidak ada lagi. Karena maut telah ditelan oleh kemenangan Kristus. Jadi kemenangan itu sendiri terwujud ketika Yesus bangkit dari kematian. Yesus menunjukkan kuasa Allah dalam kerajaan maut. Maka dalam pengakuan iman kita selalu dikatakan yang turun ke dalam itu, dia turun, dia kalahkan itu. Lalu pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Itulah kemenangan kita. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Tapi karena Kristus bangkit, maka kita pun menang atas kuasa kematian. Karena dengan kebangkitan Kristus, kita pun akan bangkit kelak bersama Kristus menuju surga. Dan tubuh kita dikatakan dalam teks tadi akan berubah seketika, sekejap. Berubah dalam arti tubuh kemuliaan, bukan lagi tubuh seperti ini. Makanya nanti di surga tidak ada lagi saling kenal, karena sudah tubuh kemuliaan. Walaupun suami istri, kita tidak kenal lagi. Halo, jumpa lagi sayang, istriku, enggak lagi. Karena yang bertemu adalah orang-orang percaya dengan tubuh kemuliaan. Di surga tidak ada janji. Tidak ada janji. Janjinya misalnya setelah masuk surga nanti ada 72 bidadari bagi laki-laki. Enggak ada. Enggak ada janji di surga. Nah, kalau di sana kan ada kan janji kan. Jadi dia berbuat baik di dunia ini karena akan dapat perempuan di surga 72. Satu aja pun enggak tahan misalnya kan, karena banyak pergumulan, banyak 73. Kita tidak punya janji. Tuhan tidak pernah berjanji akan ada diberi di surga nanti. Tidak. Janji fisik tidak ada lagi. Di sana hanyalah kita bersukacita, memuji Tuhan. Ini yang kita lihat dalam maut telah ditelan oleh kemenangan. Pertanyaan kita sekarang ialah, kemenangan apa yang bisa kita raih bersama dengan Yesus? Kemenangan apa? Yang pertama, kita menang atas kuasa dosa. Ayat yang ke-56, mari kita baca bersama-sama. 56, 3, 2, ya. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, jadi kita telah dimenangkan dari sengat maut. Jadi kita tidak lagi ditakuti oleh belenggu atau kuasa dosa. Sama seperti kalau kita melakukan dosa atau kesalahan lah. Memang sekarang kesalahan dengan dosa sudah agak tidak bisa kita bedakan. Karena orang lebih takut kriminal daripada dosa. Kalau kriminal kan dipenjarakan. Kalau dosa siapa yang memenjarakan? Gak ada. Jadi makanya banyak orang ya berdosa aja lah. Toh tidak ada di penjara kok. Kalau surga itu nantilah, kira-kira gitu. Tapi kalau kriminal, terbukti ada 2 alat bukti, dibuat laporan, penjara. Apalagi sekarang, hati-hati di dunia sosial, media sosial ini. Body shaming pun bisa kena penjara. Membullying orang pun bisa kena penjara.
Maka hati-hati jari-jari menulis di dunia maya ini. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang jari-jarimu harimaumu. Cik posting. Kayak siapa itu? Siapa itu yang baru-baru ini yang bullying Iriana, istri Jokowi kan, dengan istri Presiden Korea Selatan kan? Ketika Iriana berdiri di sini, istrinya Presiden Korea Selatan, datanglah si Karisma itu kan. Nah, Mbok, sediakan minum ya kepada tamu. Yandere Putri gitu. Jadi baru dibuatnya di Twitter, jutaan langsung men-tweet dia, retweet menghujat dia. Termasuk Raka Bumi dan Kaisang. Karena ibunya dibully, mereka pun ngomong. Loh, maksud Mas mau apa katanya kan. Wah, ini sekarang ini sedang viral itu. Dibahas ini. Lalu minta maaf itu si Karisma itu, Karisma Jati. Mohon maaf katanya. Tapi hati-hati, tetap diproses gitu loh. Maafnya diterima, hukumnya jalan. Siapapun yang membullying, jangankan ibu negara, kita pun dibullying orang bisa diperkarakan. Nah, ini kuasa dosa. Kita dikalahkan oleh Yesus. Jadi ketika kita bersama Yesus yang menang itu, maka kuasa dosa tidak ada sama kita. Artinya kita sudah bebas. Tidak ada ikatan, tidak ada ketakutan melihat siapapun. Karena kita telah bebas. Menang dari kuasa dosa. Yang kedua, menang dalam menghadapi tantangan hidup. Ayat 57-58. Dia menang menghadapi tantangan hidup. Kalau kita baca ayat 57-58, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu. Ini yang kedua, kita menang terhadap tantangan hidup. Nah, Yesus yang telah menang dan mengalahkan tantangan hidup semua kita, kuasa dosa dikalahkannya, kita tidak takut lagi terhadap kuasa dosa. Lalu apa buktinya? Kita telah menang bersama Kristus. Lalu Kristus menelan maut itu. Buktinya ialah, pertama, kuasa dosa, maut dan kegelapan yang telah dikalahkan itu tidak berkuasa lagi bagi kita. Artinya kita sudah kebal. Karena apa? Ada yang melindungi kita, yaitu Yesus. Makanya kalau kita misalnya berjalan kemana-mana, Tuhan menyertai kita. Setiap kita orang percaya, setiap orang percaya keluar dari rumah, pergi melakukan tugas-tugasnya, sebenarnya tanpa kita sadari ada beribu-ribu malaikat menyertai kita. Cuma kita tidak sadar. Kita hanya mengatakan, tidak ada kok Tuhan di sini, nggak ada yang apa. Coba kita bayangkan, kita hanya mampu melihat ke depan, tapi melihat ke belakang, ke samping, ke atas nggak ada kan? Karena mata kita hanya tertuju ke depan. Karena mata kita hanya tertuju ke depan, Tuhan menjaga kita dari segala penjuru. Itulah orang percaya. Kuasa ketakutan kematian itu, kuasa yang membelenggu kita ketika mereka mau menangkap kita, menghancurkan kita, malaikat itulah yang menghentikannya. Jadi maka orang percaya itu sulit kena jimat-jimat, sulit kena aji-aji, sulit kena kekuatan dunia. Karena apa? Malaikat Tuhan melindunginya. Kuasa maut telah dihilangkan, dikalahkan. Itu yang pertama buktinya. Yang kedua, kita mendapatkan hidup yang kekal. Tadi sudah katakan bahwa kematian itu menuju kehidupan yang kekal. Jadi makanya jangan takut mati. Apa yang hendak kita renungkan dari minggu ujung tahun Parku Riau ini? Yang pertama, persiapkanlah hari kematian. Jadi siap-siaplah mati. Itu maksudnya, siap-siaplah mati. Walau memang kita belum tahu kapan kita mati, tapi saya katakan tadi, sudah siap mati. Orang yang sudah siap mati tidak takut lagi perkara dunia ini. Tapi orang yang takut mati biasanya bergaul dengan dunia ini.
supaya dia jangan dimatikan dunia. Padahal orang yang percaya kalau dia tidak takut lagi mati, maka di setiap kesempatan dia menyatakan kebenaran. Orang yang tidak takut mati, dia sudah memasang badan dan tubuhnya menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus ini kan bisa sekarang kan di YouTube, siapa itu? Marga Simamora yang ditangkap itu kan. Karena ada orang yang Chinese yang balik ke Islam, lalu dia membuat gambar Yesus, patung Yesus ya. Lalu dia buat telanjang, lalu dia buat alat kelaminnya di gambarnya itu. Lalu itu sekarang diserang habis oleh si Simamora ini. Lalu mereka tuduhlah Simamora ini yang menista agama, sekarang ditangkap di Medan ini. Dan ini sekarang pun lagi viral ini. Lalu semua pengacara-pengacara Kristen sekarang pasang badan membela Simamora ini. Dan sudah diperkarakan si Julius itu yang mengaku orang mualaf. Dia orang Aceh, Cina Aceh, mualaf. Lalu dia menyerang kekristenan habis-habisan. Ini hati-hati. Jadi kita kalau sudah siap mati, berarti kita harus menyatakan kebenaran. Kalau ada yang salah, yang tidak sesuai kehendak Tuhan, nyatakan. Kalau akhirnya nyawa kita hilang, gak apa-apa. Toh mati masuk surga. Tapi kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, lalu takut mati, maka dia kompromi dengan dunia, kompromi dengan dosa. Gak ada gunanya. Apa gunanya mempertahankan nyawa, tapi kehilangan nyawa. Tapi orang yang tidak mempertahankan nyawa karena sudah yakin ke surga, mati pun tidak apa-apa. Stefanus ketika dia dilempari batu, lalu orang melihat dia tidak seperti mati, tapi dia seperti tidur. Orang percaya itu pastilah tidak takut mati. Yang kedua, mari mengisi kemenangan atas maut ini dengan berjaga-jaga dan berdoa. Jadi kita ini sudah menang dari kuasa maut, karena maut tadi telah ditelan oleh kemenangan Kristus. Jangan berpangku tangan, tapi berjaga-jagalah, waspadalah. Kalau ayat 58 tadi, giatlah, berdiri teguh. Jadi jangan berpangku tangan, tapi bekerjalah, berdoalah. Nah ini soal berdoa begini. Ketika Yesus mau ditangkap itu ya, dia berdoa di Taman Getsemani, dia menyuruh murid-muridnya, berdoalah kalian. Lalu Yesus pergi. Kemudian datang Yesus, dia lihatnya orang si Petrus, Yohanes, Yakobus tidak berdoa. Lalu apa yang terjadi? Mereka kalah. Artinya orang yang tidak berjuang berdoa, orang yang tidak jemu-jemu berdoa, orang yang tidak mau berdoa, mudah dikalahkan dunia ini. Maka supaya kita menang setiap hari, pastikan kita berdoa. Seberapa lama kita berdoa akan menentukan seberapa kuat kita menghadapi tantangan dunia ini. Kalau Martin Luther setiap hari berdoa 3,5 jam. Jadi jangan kita anggap Pentakosta yang lama-lama berdoa, enggak. Luther 3,5 jam berdoa setiap hari. Kita digabung doa bangun, doa makan, doa ini. 1,5 jam pun gak nyampe. Udah digabung semua. Berdoa makan 1 menit, 3 kali makan 3 menit. Bangun tidur 2 menit, mau tidur 2 menit. 4 tambah 3, 7 menit. Bagaimana kita mau menang? Kuasa dunia ini penuh, powernya luar biasa, tapi doa kita sedikit, gak menang, kalah. Makanya berdoalah dengan tiada jemu. Banyak berdoa. Jadi jangan kita anggap berdoa itu harus pergi ke sebuah kamar lalu lipat tangan berdoa. Enggak. Setiap gerakan kita berdoa. Sama seperti mereka kan, setiap mengapakan sesuatu, pss, pss,
Aku berdoa itu. Dalam nama Allah Bapa. Kalau kita kan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kan gitu. Kalau masuk bus, mereka kan bilang, itu kita dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus masuk. Masuk kita sebuah tempat dalam Allah Bapa. Kita berdoa terus, berdoa dalam hati. Kita seperti ini pun berdoa. Tuhan berkatilah Pak Pendeta yang mengkhotbah ini supaya jangan ngawur, kan gitu kan. Nah, itu berdoa. Lalu saya tidak khotbah ngawur kan. Tapi kalau tidak ada yang berdoa, bisa saja ngawur kan. Nah, makanya banyak berdoa supaya menang, ada kekuatan. Jadi jangan henti berdoa. Inilah yang harus kita kerjakan. Sehingga nanti kita pulang ke rumah, oh ini ujung tahun Baru Riau, saya harus pertama menyiapkan kematian. Wah, bagaimana cara menyiapkan kematian? Harus rajin baca kitab, rajin berdoa, rajin ini. Wah, kita siapkan. Sehingga nanti datang, kok berubah? Iya, ini ujung tahun Baru Riau. Aku mempersiapkan kematianku. Gak tahu kapan aku mati, udah siap-siap gitu ya. Siapkan. Kalau bisa siapkan rekening kematian kan. Kalau mati ini nanti ambil ya. Itu. Jadi enggak repot-repot lagi anak-anak kita. Pas mati, dari mana uangnya? Wah, pinjam. Wah, enggak, ini mati. Ini nanti kalau aku mati, ini uangnya. Ini pasportnya. Ini pinnya. Wah, apa enggak senang anaknya? Pak, kapan mati? Itu ya. Jadi siap kita mati secara iman. Inilah yang harus kita lakukan. Dan banyak berdoa dan waspada. Kiranya Tuhan menolong kita mempersiapkan kematian kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengar. Mampukan kami mengerti, memahami, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin bahwa kematian tak punya kuasa lagi, karena Tuhan Yesus telah menang atas kematian itu. Maut telah ditelan oleh kemenangan Kristus. Karenanya kami tidak takut lagi akan kuasa kematian. Karenanya kami diajar untuk mempersiapkan diri kami untuk mati. Siap dalam arti kami hidup dalam Kristus selama di dunia ini. Kami pastikan kami melakukan kehendak-Mu. Dan kami terus berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga kami boleh menang menghadapi tantangan hidup ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ketiga dan keempat.